Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 2 ingin mewawancarai Bapak Nardi. Permisi Pak, kami ingin meminta waktunya sebentar untuk diwawancarai. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, profil apa yang harus dimiliki oleh setiap siswa di jurusan Manajemen Perkantoran? Profil Yang harus dimiliki siswa di jurusan Manajemen Perkantoran. ya, kalau profil ya yang berkaitan dengan karakter pribadi, dan yang kedua itu karakter yang mengarah ke kejuruan yang saat ini itu menggunakan istilah konsentrasi. Istilahnya kalau kerennya itu mengarah ke profesionalan. Jadi yang dipelajari itu, jadi profil-profil kalau profesional itu ya bisa jadi kayak disiplin, tanggung jawab, terus kalau dalam bekerja itu teliti, mandiri, dan seterusnya. Itu profil yang perlu dimiliki karena tidak semua orang itu dengan sadar bahwa background mereka bukan dunia usaha, tapi berangkat dari dunia atau daerah pertanian. Ini untuk mengubahnya itu nggak mudah. Itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana implementasi profil jurusan tersebut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Kalau implementasinya ya tentunya mengarah ke jurusan setiap siswa dalam menempuh konsentrasi. Kalau di perkantoran ya hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dibutuhkan di dunia kerja atau kantor. Nah, jadi selama ini kalian berangkat bukan dari dunia kantor, tapi dunia pertanian, itu perlu ekstra untuk mempelajarinya. Nah, jadi implementasinya sering-seringlah baca. Jadi kalau misalnya sesuatu yang harus kita lakukan itu disiplin waktunya, misalnya A ya A, tidak seperti kalau di dunia pertanian karena terpengaruh dengan cuaca, bisa jadi yang semula A tidak A, bergeser karena tergantung cuaca. Sedangkan kalau dunia usaha itu paten, kalau yang dibutuhkan A ya A, tidak akan bergeser. Itu. Lalu bagaimana Pak cara untuk memenuhi kompetensi tersebut selain mendapat dari guru di kelas? Saat ini kalau misalnya satu kompetensi atau pelajaran yang ingin kita cari tidak berfokus pada guru saat ini, itu dunia informasi. Nah, jadi dunia informasi kalian bisa cari informasi itu tidak berfokus pada guru saja, karena guru sendiri juga terbatas. Bisa jadi muridnya lebih tahu dulu daripada gurunya. Nah, itu yang nanti akan terjadi jika guru tidak benar-benar kreatif, tapi muridnya yang kreatif. Nah, bisa jadi terbalik itu. Lalu apa saja Pak website atau akun YouTube, mungkin media sosial yang dapat dijadikan referensi pengetahuan tentang kompetensi yang dimiliki? Kalau mengenai biasanya website atau channel
yang pertama harus kita ketahui bahwa website atau channel itu benar-benar terpercaya apa enggak. Biasanya dalam setiap website atau channel itu akan mencantumkan di lembaga mana channel itu sebagai pemiliknya. Jadi kalau misalnya lembaga-lembaga negara pasti bisa dipercaya. Jadi jangan sampai terjebak oleh website atau channel yang sebenarnya itu channel menjerumuskan, tapi dibuat seolah-olah seperti mirip-mirip channel resmi. Hati-hati, makanya muncul hoax itu karena ketidakhati-hatian mereka yang dalam mencari informasi, tapi mereka nggak tahu mana yang bisa dipercaya. Pastikan lembaga, kalau negara insya Allah bisa dipercaya. Itu. Lalu apa saja kesempatan kerja yang tersedia untuk lulusan jurusan manajemen? Kalau kesempatan untuk kerja di jurusan manajemen perkantoran, ini kalau kalian bisa cari informasi itu di channel-channel YouTube, banyaklah, tidak berubah, tapi tuntutan keterampilannya berkembang. Saat ini zaman teknologi, berarti yang kalian bisa masuki ya bisa, kalau perkantoran otomatis bagian administrasi, ya, stafnya atau HRD. Saat ini juga kalau zamannya TI bisa juga yang berkaitan dengan penggunaan perangkat-perangkat perkantoran, misalnya komputer, terus hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan HP, ya. Penggunaan HP berkolaborasi dengan penggunaan komputer. Jadi sekali lagi nggak jauh beda. Jadi kalau perkantoran ya bisa jadi arsiparis, tenaga perpus, karena memang dasarnya ilmunya di situ. Banyak ya, itu. Nah, untuk apa saja yang perlu disiapkan siswa untuk meraih peluang kerja? Untuk meraih peluang kerja, ya. Jadi peluang kerja itu sebenarnya kan pekerjaan yang bisa kita masuki sesuai dengan jurusan. Tentunya tuntutan untuk menggunakan perangkat itu jauh lebih besar. Semakin banyak perangkat yang kalian kuasai, karena manajemen perkantoran nggak ada kantor yang menggunakan perangkat ejek-ejek. Tentunya bisa kalian pelajari lewat channel-channel. Tidak harus punya, asalkan kita pernah tahu, itu bisa kita pakai sebagai dasar. Jadi sekali lagi, penggunaan peralatan kantor selama masih ada dunia usaha, manajemen perkantoran tidak akan pernah ditutup jurusannya. Itu. Apa saja keterampilan penunjang yang harus disiapkan untuk lulusan? Kalau untuk keterampilan penunjang, tentunya satu, kemampuan berbahasa asing. Berbahasa asing ini selain pendukung utama, kalau memang punya kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, channel YouTube yang boleh dikatakan lengkap itu channel yang berbahasa
Inggris, tidak berbahasa Indonesia. Selama ini yang saya cari itu dari channel bahasa Inggris, karena dalam bahasa Indonesia tidak saya temukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan berkaitan dengan penggunaan peralatan, terutama kolaborasi, karena saat ini nggak ada peralatan yang berdiri sendiri. Dia berkolaborasi, istilahnya itu bekerja sama. Nah, jadi satu perangkat itu, kalau misalnya HP itu utamanya adalah komunikasi, tapi selain komunikasi bisa nggak dipakai untuk kolaborasi atau kerjasama dengan perangkat lain? Bisa, bisa, sekali lagi sangat bisa. Itu. Lalu bagaimana Pak jika lulusan tersebut tidak memiliki keahlian berbahasa Inggris yang dibutuhkan pada lowongan kerja yang tersedia? Nah, lalu apa yang akan dilakukan? Jika tidak punya kemampuan dalam berbahasa Inggris, sekali lagi, bahasa Inggris yang kalian mampu itu tidak harga mati. Karena apa? Bahasa Inggris yang kita kuasai itu jika kita ingin masuk ke perusahaan-perusahaan yang sudah punya nama, maka itu poin tersendiri. Jadi, dan kita lihat banyak juga perusahaan yang memang nggak butuh bahasa Inggris, sekali lagi itu penunjang saja, tapi penggunaan peralatan itu sangat dominan. Nah, jadi bahasa Inggris itu nanti dalam pembelajaran kalian bisa bekerja sambil belajar bahasa asing jika ingin meningkatkan status di perusahaan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, masih lebih banyak perusahaan yang tidak membutuhkan bahasa asing, tapi bahasa asing bisanya itu untuk poin tambahan. Semakin punya kemampuan bahasa asing, berarti peluang kerjamu jauh lebih besar. Bagaimana jika kita tertarik dengan bidang pekerjaan tertentu namun bukan termasuk dalam kompetensi? Nah, lalu apa yang akan dilakukan? Jika kita berkeinginan untuk mendalami sesuatu yang bukan keilmuan kita, sebenarnya yang kita kehendaki di luar keilmuan kita itu sebenarnya ilmu yang kita pelajari sebenarnya sedikit banyak ada, cuma memang tidak fokus di situ. Silakan, karena memang ada mata pelajaran kewirausahaan, berarti kemampuanmu untuk menciptakan peluang kerja. Jadi tidak mencari pekerjaan tapi menciptakan peluang kerja, karena memang ada mata pelajaran kewirausahaan itu untuk memberikan peluang kepada mereka yang punya hobi yang kebetulan di kewirausahaan bisa dikembangkan. Jadi tidak ada masalah, boleh. Ya. Baik, cukup itu saja Pak wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf jika mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.